Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami akan belajar tentang pengampunan. Tuhan tolong kami supaya kami menyerapinya dengan baik. Oleh kekuatan Roh Kudus pun kami dimampukan untuk melakukan apa yang Kau maksudkan lewat pemberitaan tentang pengampunan ini. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah pengampunan memulihkan relasi. Pembacaannya terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom.
Tema kita hari ini saudara-saudara adalah pengampunan memulihkan relasi. Diharapkan setelah saudara-saudara mendengar khotbah ini, pemberitaan hari ini, saudara-saudara dapat melepaskan pengampunan. Relasi-relasi yang rusak bisa diperbaiki. Renungkanlah dahulu apakah relasi ada baik-baik. Oh, suami istri, orang tua anak, saudara-saudara, ipar-ipar ada baik-baik. Oh tidak lah, kira-kira begitu. Di bagian pertama saya akan memberikan 1-2 catatan supaya kita ingat. Pertama saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa tidak ada seorang pun yang disiapkan secara khusus untuk memuaskan hati kita. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang disiapkan secara khusus untuk memuaskan hati kita. Tidak ada. Mau istri kah, suami kah, anak-anak kah, orang tua kah, tidak dipersiapkan khusus untuk memuaskan kita. Ada saja yang bikin kita tidak puas. Ada saja yang bikin kita marah, bikin kita jengkel. Itu baru satu orang. Apalagi kalau makin banyak orang yang kita ketemu. Semakin banyak orang yang kita ketemu, semakin banyak orang tidak memuaskan hati kita. Bisa buat kita marah, bisa buat kita benci. Kedua, pernahkah saudara mengalami relasi yang buruk dengan orang lain? Terganggu relasinya, putus dengan seseorang. Oh pernah Pak Pendeta. Lalu pikirkanlah bagaimana cara saudara menyelesaikan itu. Lebih ringan pasti saya bilang begini, pernah kau bertengkar suami istri, orang tua anak, kakak adik, pernah. Saudara bilang pernah. Lalu bagaimana menyelesaikan itu? Beberapa orang bilang Pak Pendeta kita diam, nanti situ bayar sendiri. Kalau dia marah-marah begitu setengah. Mangkali efek vaksin jadi dia marah. Habis itu dia subai. Ternyata begitu. Nanti baku marah dia ulang lagi yang itu. Karena tidak terselesaikan. Ada yang sekali marah dia marah terus dan tidak mau lagi berbaikan. Ada yang pura-pura. Seolah-olah tidak marah, seolah-olah tidak bertengkar. Dia bikin kayak biasa-biasa, tidak ada masalah. Ketiga, saya ingin sampaikan pada saudara bahwa pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Jadi kalau orang mengampuni harus berdamai. Kalau orang berdamai harus mengampuni. Kenapa? Karena ada orang yang mau mengampuni tetapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu biasa saya bilang. Dia suka omong bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Mau marah bikin apa, kita tua-tua begini. Dia mau datang justru silahkan, rumah ada. Tapi untuk saya yang dia maaf. Mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang kebalikan dari itu, mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai atau tidak mau mengampuni itu biasa pencitraan lah. Yang paling jujur itu di anak kecil. Anak kecil itu kalau main kelereng, terus don dua bertengkar, dia pun bapak datang, damai. Kamu dua kakak, damai. Kan anak kecil itu kalau damai kan pakai pegang tangan toh. Itu dia pun cara sorong tangan. Cium sabu. Karena itu engkau pun saudara, engkau susah. Bukan orang lain yang tolong, saudara yang tolong. Ayo cium. Itu dia pun cara cium itu ke mau berdamai tapi tidak mengampuni. Saudara, tadi nats pembimbing saya kutip dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita pakai bahasa yang lebih ringan dia bilang begini, Tuhan ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni Pak Melki.
Jadi kalau saya mengampuni Pak Melki 2 kali hari ini, maka saya mendapat hak untuk diampuni oleh Tuhan berapa kali? Tapi kalau Pak Melki buat salah kepada saya dan saya tidak mengampuni dia, harusnya saya berdoa, Tuhan mohon maaf, tolong jangan ampuni saya, karena saya belum mengampuni Pak Melki. Ini bahaya saudara, karena pada titik tertentu kita mau supaya kita diampuni, tapi pada titik yang lain kita tidak rela untuk mengampuni. Lalu kita membaca bagian ini, pembacaan yang saya kira familiar. Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudara yang berbuat dosa kepada saya? Berapa kali? 7 kali kah? Waktu Petrus omong 7 kali, ada kemungkinan memang dia sudah lakukan 7 kali. Wih, saya bayangkan kalau sampai 7 kali itu orang sudah lalu itu. Salah 1 kali diampuni, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Cukup banyak. Apalah yang kurang 7 kali. Petrus kira kalau sudah ampuni 7 kali sudah bisa itu. Tapi tidak. 70 kali 7 kali. 490, bukan soal bilangannya. Angka 7 selalu berkaitan dengan sempurna. Karena itu mengampunilah terus menerus. Karena ini hari dia mungkin sebaik, besok dia ulang lagi. Kira-kira begitu. Saya bayangkan Petrus 7 kali, kita di NTT ini paling-paling 3. Karena ada yang bikin kita ingat 2 kali 2. Tinggal 1 kali. Ini cuma manusia bukan malaikat Pak. Gitu. Kita orang 7, kita 3 ini berat ini. Saya ingat saudara-saudara, saya pernah bilang saudara ada kucing makan ikan goreng. Kucing makan ikan goreng terus itu ibu di rumah bilang 1. Berikutnya itu kucing makan lagi ikan goreng di meja. Ibu bilang 2. Berikut itu kucing masih makan lagi ikan. Ibu bilang 3. Terus dia ambil potas, taruh di ikan. Kucing makan, matilah itu kucing. Suaminya lihat, suami bilang, ibu tidak bisa begini. Ibu sungguh terlalu. Kenapa? Masa kucing hanya makan ikan, kok ibu sampai buat dia mati begitu? Ibu seperti tidak ada hati. Ibu lihat dia suami terus bilang 1. Mulai hari itu dia suami baik sekali dengan dia. Memang mengampuni ini butuh hati yang luas. Terus. Sudah 7 saja, Tuhan bilang belum. Terus 70 kali 7 kali. Tuhan Yesus coba menggambarkan hal pengampunan itu seperti hutang. Waktu perhitungan hutang itu raja yang atur, yang memberi yang atur, bukan yang meminjam yang atur. Dia pakai sebuah catatan yang menarik. Ada 1 orang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu kira-kira 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah kerja dari 1 orang 1 hari. 1 hari orang dibayar 1 dinar. Ini orang utang 10.000 dinar, 10.000 talenta. Kalau 10.000 talenta berarti 10.000 kali 6.000 talenta. Maka dia berhutang waktu itu kira-kira 10.000 kali 6.000 berarti kurang lebih 60 juta waktu itu. 20.000 tahun yang lalu 60 juta mahal. Bukan 2000 tahun yang lalu, yang ini hari saya 60 juta juga mahal. Yang ini hari.
Kalau tidak percaya coba ada yang kirim ke saya 60. 60 mahal itu. 60 juta waktu itu. Jadi kalau orang ini menebus hutang-hutang itu dengan bekerja, maka ia harus bekerja kira-kira 333 tahun untuk menebus hutang-hutangnya, dengan asumsi 1 tahun itu 300 hari kerja. Nah, dia kerja kira-kira 333. Saya mau tanya, ada yang seumur 295 hari? Berarti sangat tidak mungkin dengan pekerjaannya dia mampu untuk melunaskan hutang-hutang. Tidak mungkin, terlalu mahal. Pendapatan Raja Herodes waktu itu saja per tahun, Raja Herodes hanya dapat 900 talenta. Jadi Tuhan Yesus kasih gambarkan ini 10 kali lipat dari pendapatan Herodes. Dengan hutang yang sangat banyak ini, kalau raja mengampuni dia, kalau raja menyelesaikannya bagi dia, sebuah sukacita yang besar. Kenapa? Teks tadi mengatakan dia pikir dia punya istri, dia pikir dia punya anak. Bagaimana dia harus mengerjakan untuk menebus. Kemudian tiba-tiba dia diampuni, dilunaskan hutang-hutangnya. Dia pasti sangat bersukacita, dia senang. Harusnya saudara, setelah hutang-hutangnya itu ditebus, dia pun menebus orang yang berhutang kepadanya. Dia keluar, dia ketemu seorang sahabat yang berhutang 100 talenta. Pas lihat ini orang, dia bilang, mana? Ini satu bilang, sabarlah dahulu, nanti saya selesaikan. Dia cekik itu orang dan menyerahkannya ke penjara. Perlakuan yang tidak adil ini kemudian disampaikan oleh teman-temannya kepada raja, dan raja sangat marah. Tidak bisa begitu. Lalu dia pun diserahkan kepada algojo dan seterusnya. Kira-kira dia pun kronologi begitu. Lalu mari kita memberi jawab terhadap tema kita, saudara. Tema kita hari ini adalah, ini Minggu Sengsara, saudara. Minggu Sengsara pertama, tema adalah pengampunan memulihkan relasi. Saya ajak kita merenungkan beberapa hal. Di bagian pertama untuk tema ini, pengampunan memulihkan relasi. Pak Pendeta, apa sih pentingnya pengampunan? Apa sih? Satu, jika kita tidak mengampuni, berarti kita berdosa kepada Tuhan. Jadi kalau saudara bertanya, pendeta, apa pentingnya pengampunan? Kalau kita tidak mengampuni, kita berdosa kepada Tuhan. Kan Tuhan bilang, hendaklah kamu saling mengampuni. Jadi kalau perintah ini tidak dilakukan, kita berdosa kepada Tuhan. Kedua, jika kita tidak mengampuni, berarti kita tidak memahami karya penyelamatan Yesus Kristus di salib. Jadi kalau ada orang tidak mengampuni, dia tidak paham apa yang terjadi di salib. Apa sih sesungguhnya yang terjadi di salib? Kisah Tuhan Yesus disalibkan itu hanya satu, itu peristiwa pengampunan. Jadi kalau ada orang tidak mengampuni, dia tidak paham itu peristiwa yang ada di salib. Ketiga, jika kita tidak mengampuni, berarti kita mengganggu kesatuan tubuh Kristus. Digambarkan Yesus adalah kepala gereja, kita adalah tubuh. Masing-masing kita terikat satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Oleh karena perjumpaan, pelayanan dan lain-lain, ada gesekan-gesekan yang memungkinkan ini relasi ini terganggu. Kalau orang tidak mengampuni, dia merusak kesatuan sebagai tubuh Kristus. Keempat, jika kita tidak mengampuni, berarti kita memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja.
hati yang penuh amarah itu, iblis suka. Iblis kepingin masuk di situ. Saudara tahu toh kalau ibu-ibu kalau marah dia pu suami, lama-lama dia bikin status. Dia tulis di Facebook tentang dia pu suami. Ternyata beta menikah dengan bencana alam. Terus yang komen akan bilang, kenapa lesai? Kalau beta pu suami yang begitu, beta ikat batu di dia pu leher, buang di laut. Iblis suka yang begitu. Kalau kita tidak segera mengampuni, iblis masuk. Kelima, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak bertumbuh. Kenapa? Pengampunan adalah kunci menuju pemulihan. Pemulihan dengan diri, dengan Tuhan, dengan sesama. Pemulihan itu yang memungkinkan orang bertumbuh. Kita pu hidup ini pulihkan dulu supaya dia jadi tanah yang subur. Dan kemudian kita bertumbuh. Sekarang saudara lihat betapa pentingnya pengampunan itu. 5 tadi. Pak Pendeta terima kasih. Saya sudah tahu itu 5, tapi sekarang bagaimana Pak Pendeta untuk saya mengampuni, karena jangankan omong dan dia lihat dia pu muka sapa itu sama kayak listrik padam kok, kayak kita panas. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Hanya 2 cara ini yang perlu dilakukan. 1, kita harus berbesar hati untuk menerima bahwa orang lain bersalah kepada kita dan memang kita terluka. Realistis dulu bahwa kita ternyata memang terluka karena seseorang. Jangan berupaya proteksi diri begitu rupa sampai seolah-olah kita tidak marah. Kok tunjuk ada sama-sama, kok tunjuk ada makan sama-sama. Tinggal mencari waktu mau taruh sianida. Jangan begitu. Mulailah dari kebesaran hati untuk menerima bahwa kita terluka. Korongki melukai saya dengan kata-kata, saya bilang, kakak, bepo hati tidak enak dengan kakak pun kata-kata itu. Beta terluka, kakak lihat ini bukan. Terima dulu itu. Kedua saudara-saudara, karena kita sudah realistis sekarang bahwa kita sementara terluka, maka kedua, kita perlu berdoa. Pendeta Yandi kenapa tambah berdoa di situ? Iya, karena pengampunan tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan diri, kita tidak bisa. Tuhan yang bisa memampukan kita untuk mengampuni seseorang. Kalau kita paksa diri, kita akan menghitung-hitung. Seperti apa yang ada dalam kisah tadi. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Saudara-saudara, kalau memang itu sudah terjadi, pengampunan itu sudah terjadi, bagaimana dengan hidup kita? Saudara dengar, kalau orang dalam kekuatan tadi yang sudah realistis itu dan minta Tuhan menolong dia untuk mengampuni, maka kita telah berhasil melepaskan perasaan negatif terhadap seseorang. Waktu kita marah seseorang itu kan semua di dalam sini ini negatif habis. Mengampuni itu kita melepaskan itu perasaan negatif. Kalau yang negatif itu kita sudah lepaskan, yang tinggal itu yang apa? Positif. Aman toh? Bayangkan kalau kita hidup ini hanya diisi dengan yang negatif saja. Itu orang tambah cantik sedikit, kita lihat dia penampilan sebagus, dia cantik. Jalia begitu.
Itu lihat dari jauh. Kok kenapa kau lihat dekat? Nah, itu kan negatif. Melepaskan perasaan negatif. Kedua, mengampuni itu menolong kita untuk melepaskan hak untuk menghakimi seseorang. Bukan tugas kita menghakimi. Kita kasih lepas itu. Ketiga, pengampunan itu menolong kita untuk melepaskan perasaan untuk membalas dendam. Kita ini kan kadang-kadang puas kalau kita sudah balas ame. Balas ame dia itu baru kita puas. Pengampunan telah menolong kita untuk terhindar dari perasaan untuk membalas. Kalau begitu saudara lihat sekarang. Kita telah menyerahkan perasaan negatif. Mau balas dendam. Menghakimi. Kepahitan. Waktu kita sudah lepaskan itu keluar. Sekarang hati kita bersih. Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Buah dari roh itu ada. Dalam bahasa lain saya ingin sampaikan bahwa Roh Kudus tidak dapat bersatu dengan hati yang penuh dengan kepahitan. Hati yang penuh dengan amarah, penipuan dan kepalsuan. Roh Kudus tidak ada di situ. Tema Gemit adalah Roh Kudus membaharui segala ciptaan. Bagaimana dia baharui? Dia mesti tinggal di dalam. Itu baru kemudian kita jujur. Saudara bayangkan kalau kita ini tidak pernah mengampuni. Kan kita sangat palsu toh. Bisa saja waktu Pak Yandi bawa sambutan, Pak Yandi bilang, Bapakmu yang saya kasihi. Ada kasih betul. Belum tentu kita penuh kepalsuan. Saudara, saya akan menyampaikan 2 testimoni ini. Hal yang sudah pernah saudara dengar tapi saya mau sampaikan pada saudara. Dan semoga saudara diberkati. Pulang saudara mau untuk mengampuni ya silahkan. 1. Ada satu waktu saya punya kakak ditabrak mati oleh seorang tetangga. Saya punya kakak tuh kira-kira jam 2 subuh lah. Itu patah 3 di pembadan. Saya bawa ke rumah sakit. Dia mati. Dia pun istri bilang, Yandi, saya sudah jadi janda ini. Pagi sampai rumah dia pun anak-anak bilang kepada saya, Papa di mana? Saya tidak bisa jawab. Karena anak-anaknya masih sangat kecil. Punya 3 anak dan anak yang 4 berusia kira-kira 4 bulan di dalam. Saya bisa bayangkan papa mama sakit itu seperti apa. Satu saat ada penabisan pendeta Gemit di gereja Efata Soe. Saya dari rumah saya pergi ke gereja pakai motor yang kakak ditabrak itu. Saya bermaksud parkir motor itu di belakang satu mobil Avanza warna hitam. Pas saya parkir mobil, mungkin itu mobil mau bergerak mundur dan keluar. Saya dengar satu suara bilang begini, siapa pemotor itu? Tidak bisa gas keluar sedikit. Saya agak kaget waktu saya lihat begini. Itu orang yang tabrak saya pun kakak dia yang berteriak. Saudara, saya waktu itu adalah laki-laki muda yang kuat sekali. Sekarang sutua aja kurang kuat. Saya bisa melakukan apapun untuk dia, apapun.
Bahkan termasuk cekesan dia itu saya bisa lakukan. Saya punya sahabat tahu bahwa saya marah. Dia datang peluk saya. Dia bilang, Yandi, lu harus berdoa. Dia bawa saya ke konsistori gereja. Saya berdoa habis. Saya keluar ke pendeta baru yang akan ditabiskan besok. Saya bicara-bicara dengan dia. Persiapan dia untuk besok tabisan. Saya pulang ke rumah. Saya minta saya pun papa, mama, kakak-kakak dan semua duduk terus saya kasih tahu. Kita harus berhenti membenci dia. Kenapa? Sebab setiap kali kita lihat dia pasti kita terluka. Setiap kali ada kata-kata yang tidak baik dari dia, kita sakit. Kita harus berhenti membenci dia. Saya orang pertama yang sorong tangan dia, peluk dia dan ajak dia kita melayani sama-sama. Tulus. Karena kalau saya membenci dia, saya terluka berkali-kali. Hari itu saya berjumpa dengan definisi ini. Pengampunan bukan melupakan masalah. Semakin sakit hati semakin tidak bisa dilupakan. Tapi pengampunan adalah membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut kesalahannya. Sambil siap, besok kemungkinan besar dia bikin kesalahan baru. 70 kali 7 kali. Terus. Kedua, saya melayani di Sabu. Satu hari ada tetangga dekat saya, dia sakit. Istrinya ada datang ke Kupang dan dia ada sakit berat. Kami laki-laki ini kalau sakit pasti berteriak-teriak, termasuk saya ini. Saya barang sakit kepala sedikit, aduh. Ibu mau keluar sedikit, bapak mati. Kira-kira begitu. Saya tidak tahu bapak lain dong begitu putih. Kalau saya dia teriak tinggi. Dia berteriak. Saya pergi lihat dia. Permisi, dia sudah muntah. Nah kan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tahu ini dia makan tidak bagus ini. Saya cari anak-anak muda untuk datang kasih makan. Masak untuk dia. Setelah anak-anak muda ini siap, mereka pergi untuk urus dia. Saya pergi ke Seba. Sampai Seba saya harus cepat-cepat pulang. Karena ada persiapan perjamuan kudus. Saya singgah di puskesmas Dai Eko. Karena saya mau bicara pasti dengan kepala puskesmas untuk hari Minggu dilaksanakan pelayanan kesehatan di gereja. Saya sampai di situ rupa-rupanya orang sakit ini sudah dibawa ke puskesmas tapi saya tidak tahu. Nah suara saya yang lembut ini waktu bicara dengan Pak Kepala Puskesmas ternyata didengar oleh beliau di dalam. Dia pikir Pak Pendeta Yandi ini sedatang untuk lihat dia. Tapi kan saya tidak tahu bahwa dia di dalam. Dan saya tidak ada karunia khusus untuk tahu. Setelah bicara saya harus pulang karena persiapan perjamuan. Sampai di gereja kami persiapan perjamuan. Persiapan perjamuan habis pas amin. Saya lihat begini. Ada mobil puskesmas datang ke rumahnya. Jadi waktu doa di konsistori saya tanya. Mobil puskesmas datang buat apa? Bapak, mungkin dong sudah bawa pulang beliau ke rumah. Oke, habis ini kita pergi ya, kita lihat. Dengan semua majelis kami pergi, saya masih pakai toga ini, kami pergi. Sampai di depan pintu pagar halaman rumahnya. Dengan sangat keras dia berteriak, usir itu pendeta. Memang tidak ada pendeta lain. Coba hari itu ada misalnya saya ada Ibu Veni atau dengan Pak Miki, saya akan bilang, odon dua. Saya sendiri. Saya lihat semua majelis lain ini rasa tidak aman. Saya paksa, mari kita masuk saja. Beberapa orang tidak mau masuk. Kami masuk. Saudara tahu, waktu saya masuk rumahnya itu dia mulai memaki. Dan itu maki ditujukan kepada saya.
beberapa majelis menangis dan memilih bapak kita pun tidak. Dia pun istri sudah sampai, saya bilang, Mama, Ina, bikinkan saya kopi dulu. Itu kopi pun pahit mungkin 4 kali dari yang sangat pahit. Kita ini tidak ada salah baru orang maki-maki kita, ini menurut saudara. Habis minum itu, saya tahu dia istri sangat perasaan. Saya pulang masuk kamar, saya lihat ke atas, Tuhan, saya salah apa? Tuhan, saya salah apa? Saya tidak tahu. Masa hanya soal saya tidak sempat jenguk, kok saya dimaki begitu rupanya. So tidak bisa, malam hari itu saya lebih memilih tidur di Seba. Tapi tidak bisa tidur, bola-balik. Yang saya pikirkan ini adalah bagaimana besok saya akan melakukan perjamuan kudus padahal hati saya tidak karu-karuan dengan itu. Sakit betul. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong kau saya bisa dapat tidur sedikit. Karena besok mau perjamuan. Tapi yang kedua saya minta Tuhan tolong saya. Memang berat tapi saya jangan naik mimbar sebelum saya ketemu dia. Saya minta maaf. Sekalipun saya salah, saya minta maaf. Singkat cerita, saya dapat tidur. Saya bangun, siap-siap ke Mesara. Saya mulai ambil motor, jalan. Makin menuju ke Mesara, hati makin kacau. Bagaimana saya tidak salah minta maaf di orang. Makin dekat, saya makin gelisah. Apalagi memang harus lewat dia rumah. Saya mulai muncul di sana, saya tahu dia mulai dengar saya bunyi motor ini. Hati semakin tidak, tapi sudah mau perjamuan, jadi harus bersihkan diri betul-betul. Sampailah saya di depan rumahnya, pintu rumahnya. Yang kemarin dia ada usir saya. Pas saya parkir motor begini, dia langsung lari dari sana dan mati sudah. Mati. Saya parkir cepat-cepat, kok saya berdiri dulu ini. Siapa tahu ada serangan. Saya berdiri baik-baik begini, ini mati sudah gitu. Ternyata dia lari hanya untuk datang berlutut. Dia sepuk kaki, dia peluk saya kuat-kuat dan dia bilang begini, Pak Pendeta jangan naik mimbar dulu sebelum saya minta maaf. Saudara lihat, saya berdoa, Tuhan saya jangan naik mimbar sebelum saya minta maaf di dia. Dia sementara berdoa, Tuhan jangan biarkan Pak Pendeta naik mimbar sebelum saya minta maaf. Saya cukup kaget, tapi itu berita sangat baik. Kami dua berpelukan. Seperti Teletubbies itu kami. Kami dua berpelukan. Kami dua menangis. Jemaat dan majelis yang lewat mau pergi ke tempat perjamuan, mereka melihat itu. Kan mereka semua tahu keadaan itu. Mereka semua menangis. Saya bayangkan, tanpa saya berkhotbah tentang pengampunan, kami dua sementara mengirim sebuah pesan pengampunan yang dalam sekali bagi jemaat dan semua yang ada. Jadi saudara-saudara lagi siap untuk mau mengampuni siapa? Balik dari sini siap. Bawa motor. Supaya standar baik-baik. Jangan sampai berbeda pengalaman dengan saya. Tapi lakukanlah itu. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah, kadang-kadang kita rindu mengampuni, tapi kita disesatkan oleh kita pemikiran. Jangan sampai Piko dia maki, aduh, sutua begini baru orang maki botong, aduh, biar aduh. Siap-siap sebentar pulang, saya belum pi makan di mana nah. Singgah kok supaya itu jadi baik sudah. Mari kita tunduk kepala. Tuhan terima kasih
Untuk pemulihan relasi kami harus mengampuni. Tapi Tuhan tahu bahwa itu tidak gampang bagi kami. Tolonglah kami supaya kami bisa melakukan itu. Karena hanya dalam kekuatan-Mu semuanya bisa kami laksanakan. Biarlah firman-Mu menolong kami. Amin. Remaja, gas.